Lantang, China bongkar biang kerok penyebaran virus corona karena kebocoran lab militer Amerika Serikat. WHO menyelidiki China sehubungan merebaknya pandemi virus corona baru di seluruh dunia. Usai diobrak-abrik penyidik Badan Kesehatan PBB itu, pejabat China menuding balik bahwa laboratorium militer Amerika Serikat adalah penyebab pandemi. Adalah Zheng, pejabat JDC China mengajukan hipotesis seperti itu, bukan tentang laboratorium Wuhan, tetapi Fort Detrick, laboratorium penelitian biomedis Angkatan Darat Amerika Serikat di Maryland. Sayangnya, tidak ada bukti yang mendukung teori ini. Amerika Serikat memiliki laboratorium biologi di seluruh dunia, katanya kepada situs web berbasis di Shanghai. Hal itu diutarakannya dalam sebuah wawancara yang menghubungkan Fort Detrick dan Institut Penelitian Penyakit Menular Medis Angkatan Darat Amerika Serikat atau USAMRIID yang berbasis di sana. Khususnya penelitian yang dilakukan oleh Unit 731 yang terkenal dari tentara kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Mengapa Amerika Serikat memiliki begitu banyak laboratorium? Apa tujuan semua ini? Kata Zheng. Dalam banyak hal, Amerika Serikat menuntut pihak lain untuk terbuka dan transparan. Pada akhirnya, Amerika sendiri yang seringkali menjadi yang paling buram. Kata Zheng, gagasan bahwa virus corona mungkin muncul dari laboratorium, bahwa pandemi yang menghentikan dunia mungkin disebabkan oleh manusia, tidak diisolasi ke China. Banyak politisi dan konspirasi Amerika Serikat telah mendorong gagasan bahwa laboratorium China mungkin bertanggung jawab. Sementara, yang lain mengemukakan alternatif yang dianggap sebagai pencipta senjata biologis termasuk Amerika Serikat sendiri. Sebuah survei yang dilakukan oleh Pew pada April 2020 menemukan bahwa sekitar 30% orang Amerika percaya virus itu dibuat di laboratorium. Bahkan sebagian besar mengklaim virus itu dibuat dengan sengaja. Anggota pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berusaha untuk menghubungkan institusi virologi Wuhan dan virus corona yang menyeratkan bahwa COVID-19 mungkin telah melarikan diri atau bahkan telah dibebaskan dari laboratorium. Klaim ini ditolak oleh China setelah pemeriksaan laboratorium itu sendiri pada bulan ini. Tim WHO sebagian besar menolaknya saat dalam konferensi pers kemungkinan asal mula wabah Wuhan. Menurut penyelidikan, pengawasan laboratorium yang semakin meningkat pada awal 2020 bersama dengan kritik terhadap penanganan awal China terhadap pandemi tampaknya telah mendorong organ propaganda Partai Komunis untuk mengadopsi konspirasi Fort Detrick sebagai kemungkinan serangan balik, cermin disinformasi menangkis kritik yang sah dan tidak berdasar. Dan ketika perhatian kembali kepada Wuhan pada awal tahun ini, wacana konspirasi ini telah berlipat ganda dengan web akun resmi pemerintah, pemberi pengaruh, dan media pemerintah yang menyebarkan disinformasi ini ke puluhan juta pengguna online. FBI kecolongan, seorang tentara China ketahuan berbohong. Seorang peneliti medis Stanford University Amerika Serikat didakwa menyembunyikan identitasnya dan berbohong tentang keanggotaannya dalam militer China. Dalam dakwaan lanjutan sejak Januari lalu itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh Cheng Song, seorang peneliti Stanford yang dikatakan mengaku sebagai ahli saraf yang menyelidiki penyakit otak, melakukan pemalsuan visa, menghalangi penyidikan, membuang dokumen, dan membuat pernyataan palsu. Hal ini dianggap bagian upaya menyembunyikan identitasnya sebagai anggota Tentara Pembebasan Rakyat atau People's Liberation Army atau PLA China. Ketika Chen Song bekerja sebagai peneliti di Universitas Stanford, dia sebenarnya adalah juga anggota militer China, Tentara Pembebasan Rakyat. Kata David L. Anderson kepada Jaksa Federal di San Francisco pada Jumat kemarin. Pengacara Song belum bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. Dakwaan baru menuduh bahwa Song, seorang warga negara China berusia 39 tahun, memasuki Amerika Serikat pada Desember 2018 menggunakan visa non-imigran. Visa itu mengizinkannya mengikuti program pertukaran pengunjung berbasis kerja dan studi sebagai peneliti di Stanford. Dalam aplikasi visanya, Song mengatakan dia bertugas di militer China antara 1 September 2000 dan 30 Juni 2011. Namun kini dia adalah seorang pelajar di sebuah rumah sakit di Beijing.